Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mega Alma Muria Mega Mendung. Kedengeran nggak? Kayaknya kok dia apa nge-freeze ya? Nge-freeze ya, Miss? Iya, kayaknya nge-freeze ya yang Mega Mendung, soalnya nggak bergerak. Heeh. Ibu Bur, Assalamualaikum. Si Bubur no cam, no kamera, off cam. Mungkin belum siap di sananya tadi. Saya ini dulu, Bun. Miss. Suaranya nggak kedengeran siapa itu? Halo, Itu bukan Mega Mendung ya ini suaranya. itu dari Alma Muria Mega Mendung. Suaranya kurang jelas, Kak. Kalian dengar kita nggak di sini? Jelas, Kak. Nah, lo pakai yang pakai Xiaomi kali, Miss. Aduh, halo. Bunda Rosita ikut. Assalamualaikum, ini siapa nih? Leni, Kak Leni. Alia. Oh, Alia, anaknya Bunda Rosita ya? Anaknya Bunda Rosita ya? Bukan. Hmm? Nah, itu udah Keroyokan. kelihatan semua. Bunda ini. Iya. Halo Bunda. Halo. Nih kenalin nih. Bunda mulai deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kakak-kakak, wabarakatuh. kita mulai ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Soalnya nih wabarakatuh. waktunya udah apa namanya? Udah lewat berapa nih? 6 menit. Kenalin Ya, dulu nih, udah pernah ketemu belum sama Miss Neni? Ini nama lengkapnya sebenarnya Nurhani Diah Laksmi. Cuma panggilannya dikenalnya Miss Neni Makmun. Nah, sudah berpengalaman menulis berapa buku, Miss? berapa ya? Kurang lebih Miss Neni, kalau yang sudah berapa buku yang ditulis, Miss? sekitar 80 bukuan sih, Miss. Baik buku tunggal maupun buku yang bareng ya. Kalau untuk yang di mayor. Kalau di indie publisher udah lumayan banyak sih, hampir 600 bukuan. Wih, mantap. Masya Allah, tuh. Ada yang gabung lagi tuh. Kakak-kakak ini yang pakai nama Zikri, ustadznya ya? Iya nih Halo, udah lengkap nih. Halo. Ada bubu. Ya, Kakak Zikri khususnya ininya. Hadir. di Kan di bisa Mega itu Mendung ya, Kak? maaf ya. Iya. Maaf itu santri Mega Mendung. Santri Mega Mendung, oh iya. Oke, takutnya nggak nanti materinya malah nggak terpenuhi. Dimulai aja ya. Boleh Ya. dipanggil Miss Neni atau Bunda Neni atau Bu Neni, silahkan. Kakak-kakak, kita persilakan waktunya kepada Bunda Neni atau Miss Neni. Ya, terima kasih Miss Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore kakak-kakak. Alhamdulillah sore yang di sini sih mendung nih kayak udah mau hujan. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar kembali ya. Bunda ini juga setiap ngajar pasti juga dapat ilmu baru nih. Jadi mm, tetap senang kalaupun hari libur atau jam sore ini biasanya santai, tapi kemarin Bunda Mary, ayo Miss, kita ngisi kelas buat kakak-kakak. Ayo. Nah, Amal sekarang Mulia. ya kakak-kakak di Amal Mulia, Ibu izin share ya, biar waktunya soalnya pendek untuk langsung ke materi. Mengapa kita harus menulis? Ya, engkau. Hai, sebagai pembuka di slide pertama, Ibu menulislah karena kenapa kita harus menulis? Dari tulisan itu adalah merupakan hasil sebuah perjalanan pikiran dan hati yang kita tuangkan dalam sebuah karya. Jadi, ketika kita ingin menyampaikan kepada orang lain atau dalam hal ini pembaca kita, maka apa yang ada dalam pikiran kita, ada yang dalam hati kita itu kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Jadi kan kita bisa nih menuangkan apa yang ada dalam pemikiran kita dalam kata-kata, dalam bentuk verbal. Tapi kalau seorang penulis, dia akan lebih senang mewujudkannya dalam sebuah karya yang disebut dengan karya tulis atau dalam bentuk biasanya sekarang buku atau e-book ya. Nah, menulislah kenapa? Oh ya, sebelumnya ini sedikit biodata Ibu. Jadi waktu menulis ini masih MM, tapi alhamdulillah Bunda udah menyelesaikan doktoral di salah satu universitas negeri di Jawa Timur untuk mengambil program pendidikan luar sekolah. Nah, oke, kita lanjut ya. Mengapa sih kita harus menulis? Dulu ada tokoh Islam ya, Imam Al-Ghazali. Kakak-kakak boleh nanti coba searching seperti apa sih Imam Al-Ghazali yang sekarang buku keislamannya banyak sekali beredar dan juga banyak menjadi referensi, banyak menjadi materi untuk penulisan tentang fikih, tentang agama Islam. Nah, beliau tuh dulu berpikir gimana ya biar namaku tetap ada sepanjang masa ya, sepanjang dunia ini masih berputar. Jadi zaman dulu tuh orang-orang yang bisa terkenal tuh kalau dia jadi anaknya raja, anak ulama besar. Maka Imam Ghazali berpikir, ah kayaknya aku harus bisa membuat sesuatu yang orang bisa tetap mengenang aku sepanjang zaman, gak hanya di zaman kita hidup. Nah, maka dia mulai dengan pemikiran-pemikiran yang ada dalam pikirannya dituangkan dalam tulisan untuk bisa dibaca orang-orang pada saat itu dan ternyata benar terbukti sampai sekarang Imam Ghazali sudah wafat berpuluh-puluh tahun, beribu tahun. Ternyata tulisannya sampai sekarang masih ada dan membuat kita penasaran kayak apa sih Imam Al-Ghazali. Jadi apa yang beliau harapkan di waktu semasa hidup untuk tetap menjadi terkenal dan tetap eksis melalui pemikiran-pemikirannya beliau sampai sekarang tetap ada. Kemudian ada juga tokoh sastrawan ya, Pramudia Anantatur. Ketika beliau bicara, kamu boleh pintar setinggi langit, tapi kalau kamu tidak menulis, maka kamu akan hilang dari peradaban. Pramudia Anantatur juga sudah meninggal 100 tahun yang lalu ya. Kemarin kita mau meringkatin 100 tahun Pramudia Anantatur. Karya-karya novel-novelnya beliau banyak sekali dicetak ulang, bahkan diangkat ke layar lebar. Jadi kembali ya orangnya sudah tiada, tapi apa yang beliau tulis, apa yang beliau jadi pikiran beliau
pendapat-pendapat beliau masih ada sampai sekarang dan kita bisa juga mempelajari, mengambil hal-hal yang baiknya. Nah, ada juga nih yang Baba Munif Khatib. Waalaikumsalam. Sebentar ya, Kak. Nah, Baba Munif Khatib ini adalah tokoh pendidikan. Beliau yang mendirikan School of Human, sekolahnya manusia. Beliau juga seorang penulis dengan karya-karyanya yang sudah banyak sekali, terutama untuk buku-buku pendidikan. Ketika beliau menghargai bahwa siswa itu adalah manusia yang juga harus kita hargai dan harus kita hormati keberadaannya dalam sebuah sekolah. Maka entah itu anak-anak yang terlahir normal maupun yang tidak normal, beliau samakan. Dan beliau menulis buku adalah tulislah untuk menginspirasi, bukan hanya untuk menginformasikan. Jadi, selain memberi informasi, beliau tuh banyak dengan karya-karya yang menginspirasi. Nah, next, nih untuk buku-bukunya Imam Ghazali ya, yang banyak masih sekarang beredar di toko buku, di online. Kakak-kakak nanti bisa searching, ada buku tentang berproses kebahagiaan, seri Imam Ghazali tentang leadership, tentang menyelami isi hati. Kemudian juga ada ringkasan apa nih? Ihya Ulumuddin. Mungkin kakak-kakak lebih paham ya untuk buku-buku ini. Oke, kemudian ada juga bukunya tadi Pramudia Anantor, novel-novelnya Bumi Manusia. Ini bukunya difilmkan ya. Kemudian ada Jejak Langkah, Anak Semua Bangsa, Rumah Kaca. Beliau banyak menuliskan tentang buku-buku nasionalisme ya, tokoh-tokoh sosok tokohnya itu adalah seorang pejuang, pembela pembela bangsa ketika di zaman penjajahan. Kemudian Mbak Munikatif ini buku-buku pendidikan, ada salah satu novelnya ya berjudul Bella. Ini bercerita tentang anak yang berkebutuhan khusus, anak spesial, kemudian kelasnya manusia. Beliau juga menganggap dalam sebuah buku itu semua anak bintang. Jadi semua anak itu akan bersinar ya pada waktunya, kata beliau, meskipun itu anak-anak yang banyak mempunyai kekurangan. Kemudian gurunya manusia. Jadi sosok guru itu bagaimana sih dia bisa memanusiakan murid-muridnya. Dan juga beliau juga menulis buku Islami ya, termasuk Menikah Itu Ibadah. Nah, ini buku-buku Bapak Munif Khatib. Tujuan dari Baba Munif, kemudian tadi Imam Ghazali, Pramudia itu apa sih mereka itu menulis? Jadi saya coba ringkas ya bahwa menulis itu untuk memberikan informasi, yang kedua adalah menginspirasi, terus mengupayakan perubahan, merekam sejarah. Jadi eh, apa yang terjadi saat beliau mereka hidup saat itu, kita juga bisa merasakan di saat ini, saat beliau-beliau sudah tidak ada di tahun entah berapa, tapi karena mereka menuliskan di saat yang waktu itu dengan kondisi yang berbeda dari saat ini, kita bisa merasakan, oh dulu ternyata seperti ini. Jadi salah satunya adalah merekam sejarah, kemudian menghasilkan karya seni. Jadi menulis juga bisa dimasukkan dalam sebuah seni ya, karena di situ juga membutuhkan suatu kreativitas penulisnya. Terakhir adalah menerbitkan pendapat, yaitu apa yang menjadi pendapat, apa yang menjadi pemikiran-pemikiran mereka bisa kita baca sampai sekarang. Kemudian tipsnya, beliau-beliau pun eh, pasti juga mempunyai tips ya, tidak gampang untuk menjadi penulis. Jadi yang bisa dirangkum dari tiga tokoh tadi adalah mereka adalah selalu membangun kebiasaan menulis. Jadi hampir setiap hari menyempatkan untuk menulis. Saya pernah dengar dari Bapak Munif Khatib, kebetulan saya bekerja di bawah manajemen beliau waktu beliau masih hidup. Beliau itu hampir setiap saat kalau ada kesempatan akan mencatat segala sesuatu yang tiba-tiba masuk ke dalam pikiran beliau atau yang kita sebut dengan ide.
Jadi memang entah itu tiba-tiba beliau lagi mengajar, ada ide apa, beliau biasanya akan tulis di handphone atau di sebuah buku catatan kecil yang itu pun sama yang saya lakukan. Jadi di mana-mana pun saya selalu membawa kayak notes ya, notes kecil karena memang masih suka menulis di buku ya. Saya lebih suka menulis dengan ballpoint atau pensil dengan buku buku tulis dibandingkan kalau saya harus menulis di barang elektronik ya. Saya masih suka tuh kadang menulis diary dengan yang memakai buku. Kemudian membaca secara teratur. Beliau juga kemana-mana pasti membawa buku, sempat ada waktu kosong dia akan membaca. Kemudian beliau langsung bereksperimen apa yang tadi hanya sebuah ide ditulis, kemudian eh, dikirim ke penerbit sehingga banyak sekali tulisan beliau yang diterbitkan oleh penerbit dan banyak beredar di toko buku. Dan yang terakhir adalah berani membagikan tulisan. Memang hal yang pertama sulit atau biasa ditakutin oleh penulis awal adalah membagikan tulisannya sendiri kepada orang lain. Tapi ketika kita memang ingin menjadi seorang penulis ya berarti harus berani apa yang kita tulis untuk dibaca oleh orang lain. Nah, terus kakak-kakak pasti bertanya, gimana sih menulis itu mudah atau sulit? Nah, jadi ibu sendiri mengawalinya setiap menulis itu adalah dengan adanya suatu tema. Jadi kita sudah punya tiba-tiba punya ide nih, hal apa yang ingin kita tulis. Mungkin contohnya kita melihat apa ya, lagi di jalan lihat seorang nenek itu, kok nenek-nenek itu tua itu udah tua kok masih kerja ya, masih minta-minta. Nah, mungkin dari situ kita mungkin ada ide, siapa sih anaknya, kok kenapa sampai seperti itu. Mungkin bahkan bisa sampai kita tertarik, coba deh kutanya deh wawancara siapa siapa tahu bisa jadi sebuah cerita cerpen atau bahkan mungkin kalau ingin menulis lebih tebal menjadi sebuah novel dari kita melihat sosok seorang nenek di perempatan jalan. Nah, kemudian akan terbesit judul juga. Kira-kira kalau aku nulis tentang nenek tua yang di jalan itu, aku punya akan jadi buku atau cerpen apa ya? Ah, biasanya kita jadi langsung pikir, misalnya judulnya Kisah Seorang Nenek di Perempatan Jalan. Nah, itu kita kebesit itu, nanti judulnya itu. Kemudian sinopsis. Nah, sinopsis itu adalah eh, satu atau dua kalimat yang mewakili sebuah karya besar kita, karya utuh kita. Jadi bisa diawali dengan sesuatu mengenalkan tulisan itu, mengenalkan dulu, kemudian di kata atau kata ketiga, kata keempat adalah problem, kemudian beberapa kata terakhir adalah penutup. Nanti akan kita bahas di belakangnya ya lebih detailnya. Kemudian outline. Outline itu apa ya kira-kira? Nah, outline juga nanti kita bahas nih selanjutnya. Jadi susunannya adalah membuat tema, judul, sinopsis, outline, kemudian eksekusi. Eksekusi itu ketika outline sudah kita buat, kita adalah mengeksekusi atau ya menulis, membuat rincian dari outline lengkap ke dalam sebuah paragraf-paragraf. Kemudian yang terakhir adalah melakukan namanya editing. Editing itu kita merapikan apa yang sudah kita tulis dari awal hingga akhir. Kita buat merapikan. Nah, nih kita mulai dari tema. Jadi tema tadi Ibu udah bilang bahwa ide dasar atau sesuatu yang mendasar yang ingin kita sampaikan sehingga menjadi sebuah pokok penulisan. Nah, hal pokok atau hal yang terpenting apalah yang ingin kita ungkapkan kepada pembaca. Jadi kita udah punya tema dulu nih. Misalnya kakak suka dengan apa ya? Suka dengan membuat kue, hal yang sederhana. Nah, mungkin aku ingin berbagi resep kue-kueku ini dalam sebuah buku atau dalam sebuah tulisan-tulisan pendek dulu. Jadi mungkin
Eh, tapi aku nggak mau seperti resep-resep biasa gitu. Jadi ada pembuka dulu cerita pendek kenapa resep ini aku buat. Nah, baru deh masuk ke resepnya, apa bahannya, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara penyajiannya. Jadi nanti buku resepnya tuh nggak buku resep yang kayak buku resep biasa, langsung bahan, cara pembuatan, cara penyajian, tapi akan dimulai dengan sebuah cerita pendek dulu. Misalnya itu tuh pengen punya buku tentang resep tapi yang nggak kaku kayak buku resep. Itu misal ya kakak-kakak tiba-tiba kepingin buat apa. Atau mungkin yang punya hobi main gitar, mungkin akan bercerita tentang aku pengen bikin cerpen sosok gadis tomboy yang suka main gitar, yang punya masalah keluarga, tidak hanya masalah keluarga, mungkin masalah dengan teman-teman, dengan orang dekatnya. Nah, itu bisa jadi suatu ide kita akan bercerita banyak hingga cerita itu akan selesai. Nah, kemudian judul. Nah, tadi judul judul itu adalah kalau kita membuat judul di awal, kayak ibu tuh biasanya kalau udah punya, iya aku punya ide tadi tuh yang nenek-nenek di tengah jalan itu, ide awalnya adalah kisah cerita seorang nenek di perempatan jalan. Mungkin itu judul di awal seperti itu ya, karena kalau udah punya judul itu kita biasanya apa ya, punya kekuatan atau ada niat untuk naskah itu benar-benar selesai. Karena banyak orang-orang ingin punya karya, ingin menyelesaikan tulisannya, tapi di tengah-tengah itu berhenti. Atau kadang pada bilang writer's block ya. Jadi ya udah hanya keinginan di depan, setelah itu tidak diselesaikan di tengah dan di akhirnya hingga hanya menjadi sebuah karya, ya karya impian, karya bohong karena tidak diselesaikan. Nah, tapi kalau kita biasanya kalau kita sudah ada judul, ih nanti judulnya ini, jadi penasaran nih akan jadi apa cerita kita, akan jadi apa naskah kita selesainya. Tuh. Kemudian sinopsis. Nah, ini sinopsis itu satu kalimat yang bisa berisikan awalnya kita perkenalan, kemudian pertengahan itu konflik atau halangan atau kesulitan apa yang didapat, dan terakhir adalah penyelesaian. Karena biasanya dalam suatu naskah utuh pasti didahului ini yang konvensional ya, yang biasanya pasti dimulai dengan kayak kalau penelitian itu ada latar belakang, tapi kalau mungkin penulisan ya eh, tidak sekaku penelitian, fiksi gitu, biasanya kita memulai dengan suatu awal, ada apa nih di awal, kemudian timbul konflik ya, konflik yang datar, kemudian lama-lama menjadi klimaks, konflik yang paling memuncak, kemudian ada konflik yang turun, ada boleh ada penyelesaian, dan kemudian ada akhir atau resolusi ya. Bahkan kemudian bisa juga diambil kita tulis hikmahnya. Nah, ada juga yang biasanya menambahkan pesan moral ya di terakhir naskah. Nah, itu sinopsis, kemudian outline. Nah, outline tuh eh, menyusun aja yang mau ditulis berdasarkan sinopsis. Jadi tadi kalau kita udah ada sinopsis yang satu atau dua kalimat itu akan kita tarik menjadi sebuah outline. Jadi terpecah menjadi outline-outline yang nanti dirangkai akan menjadi sebuah naskah yang utuh. Nah, seperti juga kalau kita membangun sebuah rumah, pasti harus ada kerangkanya terlebih dahulu, karena itu akan membuat rumah menjadi berdiri eh, atau kokoh ya. Nah, seperti juga menulis, kalau kita sudah eh, ada rancangannya, ada garis besarnya di masing-masing paragraf, itu akan sangat memudahkan kita untuk menghasilkan sebuah karya utuh. Itu namanya outline. Atau apa ya, kalau anak sekarang suka menyebut ada um, mind mapping ya. Jadi dibikin mind mappingnya dulu nih, dibentuk di ini, di kotak-kotakin. Nanti paragraf ini satu mau tentang apa dulu yang ditulis, paragraf dua apa, paragraf tiga apa, step by stepnya. Tetapi hanya dalam satu kalimat, bukan satu kalimat, berapa kata ya,
dalam berapa kata atau dalam satu kalimat, baru nanti ada yang namanya oh ya nih, saya saya ada yang tertinggal. Jadi ada tips juga menyusun outline. Terus kalau buat outline tuh gimana, Bu? Nah, ada rumus namanya adik simbah. Jadi kita bisa membuat outline dengan yang namanya jembatan keledai ya. Keledai. Jadi sebenarnya isi cerita itu pasti ada apakah, ada di mana kejadiannya, kemudian waktunya kapan, tokoh-tokohnya siapa. Dadah. Dah. Acah nggak di sini? Angkat lagi. Ya wes istirahat teh. Oh iya iya iya. Ya dah. Makasih ya teh. Iya sama-sama teteh. Ya dadah. Ya maaf ya kakak-kakak. Ada iklan dulu. Soalnya ada pengajian nanti. Kemudian tadi ya adik Simba. Jadi setiap cerita itu pasti mencakup apakah sih kejadian apa, ada apa, ada hal apa yang terjadi, kemudian di mana di ada di tempat mana kejadiannya, terus kapan 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 tuh kejadian atau cerita itu waktunya terjadinya kapan, siapa itu siapa tokoh utamanya, siapa tokoh protagonisnya yang baik, siapa tokoh antagonisnya. Nah, ada sesuatu kejadian apa sehingga terjadi permasalahan atau sebab akibat ya, mengapa terus terakhir bagaimana. Nah, solusinya jadi apa nih kalau ada masalah atau kekacauan yang terjadi dalam sebuah cerita ini. Nah, itu jadi outline itu kita udah punya apa sih perincian ya, reng-rengan kalau orang Jawa bilang. Nah, tadi kayak misalnya saya menemukan nenek itu ya. Tadi kita judul awal kisah cerita nenek di perempatan jalan. Apakah terus apakah mungkin juga pertama apakah nenek itu sebatang kara? Nah, itu saya mungkin akan tulis di untuk paragraf pertama, sebatang kara atau tidak. Nah, kemudian di mana? Di mana nenek itu tinggal? Nah, mungkin itu akan jadi paragraf buat di mana. Terus mungkin di mana itu bisa nyebar nenek itu tinggal dengan siapa, di mana. Nah, terus kapan? Kapan itu mungkin eh, saat saya bercerita itu kejadiannya kapan? Nah, mungkin dengan waktu yang sekarang. Terus siapa? Siapa itu mungkin kita bisa berimajinasi siapa yang menyuruh nenek itu meminta-minta di perempatan jalan. Nah, itu kan bisa jadi paragraf keempat ya. Mengapa? Nah, terus alasan, mungkin di paragraf 5 alasannya apa ya? Nenek itu sampai atau anaknya tega menyuruh nenek itu ada di perempatan jalan itu meminta-minta padahal dia udah tua banget, udah rentah, harusnya dia sudah menikmati masa tuanya. Tapi mengapa? Nah, terus bagaimana? Nah, mungkin adakah solusi agar si nenek itu tidak lagi meminta-minta di perempatan jalan sehingga cerita tentang nenek di perempatan jalan itu tamat atau usai. Nah, itu kira-kira sih kita menyusun outline tuh seperti itu. Jadi udah ada gambaran tuh. Nah, gambaran itu yang nantinya menjadi eh ini eksekusi ya. Kok ini ya saya nggak tulis di sini ada eksekusi itu. Outline menyusun apa saja yang mau ditulis berdasar sinopsis. Oke. Nah, tadi sinopsisnya kan ini ya satu kalimat, kemudian kita breakdown jadi outline, beberapa outline ini juga sebenarnya udah bisa menjadi sebuah outline dengan pertanyaan-pertanyaan ini membantu kita untuk menyusun outline, menyusun apa saja yang mau ditulis berdasar sinopsis. Nah, sekarang ini Ibu ada contoh. Mari kita coba, yaitu waktu ini kebetulan kita menemukan sebuah tema resolusi 2025. Mungkin sebentar lagi kita akan buat tema resolusi 2026 ya, karena udah mau di penghujung 3 bulan di penghujung tahun ya.
mungkin resolusi. Kalau kita berbicara resolusi, pasti kita bercerita suatu harapan ya, harapan di tahun yang akan datang. Nah, mungkin kita memulai dengan judul merealisasikan harapan. Ini kita membuat judul versi di awal. Jadi judul itu sebenarnya nggak selalu di awal. Hanya tadi Ibu bilang kalau kita sudah mempunyai sebuah judul, makanya kita ada mempunyai suatu kemauan yang kuat untuk menyelesaikan naskah kita. Nah, sinopsis, sinopsis satu kalimat yang bisa memuat yaitu mempunyai awalan ya, mempunyai harapan di 2025 ini sebagai suatu awalan kenapa kita ingin menulis tentang resolusi. Nah, tapi mungkin walaupun kita merasa apa yang jadi harapan kita itu berat ya, jadi ada tantangannya nih, walau berat tuh nanti kita mau outline-nya mau kita isi apa aja, ada tantangan apa sih, beratnya kenapa sih. Nah, tapi solusinya, penyelesaiannya seberat apapun kalau kita punya harapan ya kita harus perjuangkan semaksimal mungkin. Jadi ini sinopsisnya ini di awal tuh ada harapan, kemudian ada rasa kesulitan dari harapan kita untuk mencapainya, tetapi kita juga harus punya solusi dari kesulitan itu. Nah, dari sinopsis itu kita bisa membuat outline. Nah, mungkin kita pertama di perkenalan pasti kan kita menulis mengenalkan dulu ya bahasa biasanya ya. Kita bisa membuat penggambaran kita buka dengan menggambarkan kalau tahun 2025 itu sudah dekat. Nah, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Mungkin kita akan merenung dulu nih. Mungkin di bab 2 kita akan buat, oh iya apa sih yang udah aku capai nih dari misalnya nih dari Januari sampai Oktober ini kita akan merenungkan. Oh iya aku udah capek ini, aku sudah bisa kalau ibu ternyata aku berhasil nih di Agustus menyelesaikan gelar doktoral, kemudian tinggal apa lagi nih yang belum kecapai. Itu menjadi sebuah perenungan ya. Kemudian oh ya, kemudian habis itu apa yang belum tercapai atau tertunda mungkin kalau eh, ibu belum merealisasikan apa yang diharapkan di awal tahun itu adanya di tahun 2026 ini eh, my trip, my book. Jadi, oh iya, aku belum bisa ngejalanin acara jalan-jalan dengan teman-teman komunitas, tapi sekalian membuat buku. Nah, itu kenapa? Kenapa? Nah, apa yang menyebabkan gagal nih? Ada di paragraf 4 nanti kenapa ya kira-kira gagal? Terus kalaupun gagal, tetap harus ada perubahan, harus menyusun kembali harapan di tahun berikutnya. Nah, terus rencananya apa dan apalagi yang harus dikerjakan agar harapan itu terrealisasi, bukan hanya sekedar harapan. Jadi kira-kira seperti itulah kita membuat outline itu akan memudahkan kita nantinya membuat cerita utuh karena di dalam pikiran kita pun kita sebenarnya sudah mempunyai ya udah diawalin cerita awalnya seperti ini, terus aku mau bercerita perenunganku, pencapaianku sampai detik ini, terus apa enggak yang gagal itu juga pasti kita juga yang tahu alasannya. Nah, itu kan bisa jadi bahan materi untuk kita tulis. Nah, setelah outline udah tersusun seperti ini, nah baru kita nih dari outline pertama ya, penggambaran datangnya tahun baru 2025, kita eksekusi menjadi paragraf. Nah, eksekusinya terus gimana eksekusinya? Eksekusinya ya tulis yang ada di dalam pikiran kamu tentang pandangan kamu penggambaran tahun 2025 itu kamu mau seperti apa. Nah, itu udah kembali kita ke kreativitas kita, kemampuan kita untuk mengutarakan yang kita pikirkan dalam tulisan. Nah, contohnya ini penulis ini ya ini ibu ya penggambaran datangnya tahun 2025 aku ingin menggambarkannya ya Desember tiba-tiba sudah hadir kembali kemudian ini adalah bulan terakhir di urutan tahun rasanya 2024 akan berlalu dengan menyisakan masih banyak PR yang harus kusambut di tahun 2025. Nah ini ibu mau ngomong aku masih banyak PR ya sepanjang 2024 yang perlu aku review dan perlu aku renungi dari Januari hingga Desember ini
apa yang sudah aku lakukan dan berapa banyak hal yang baik aku jalani. Tidak hanya hal baik di setiap langkahku, juga ada hal yang tidak baik seperti kegagalan, ketidakberhasilan, kesedihan, atau kesia-siaan. Nah, susah nggak ya buat seperti ini? Nah, pokoknya ketika eksekusi kita tetap udah mempunyai kotak ya tadi ya penggambaran tahun 2025 ya udah kita gambarkan Pak apa sih yang akan kita gambarkan tahun yang akan datang tuh seperti apa, dimulai dengan apa dulu nih. Nah, bisa tuh kita bercerita juga 25 akan datang, tapi masih banyak nih di tahun ini yang hal-hal yang tercapai dan juga tidak tercapai. Nah, oke. Kemudian eksekusi kedua, perenungan sepanjang 2024. Nah, mulai nih kita tadi kan kita bicara ada yang gagal ya. Terus kita masuk di bab 2. Ingat-ingat apa ya yang sepanjang 2024 ini masih menempel di hati dan pikiranku. Aku tahu. Desember 2023 itu aku punya list untuk pencapaian di tahun 2024. Ini karena kenapa saya menulis ini karena memang terbiasa saya selalu merefleksi ya, membuat kayak kaleidoskop. Ya, jadi apa sih yang udah aku lakukan di tahun sebelumnya? Nah, ya aku tetap bersyukur di antaranya pencapaian di tahun ini sesuai rencana adalah aku berhasil mempunyai tabungan sejumlah yang aku kalkulasi, yang aku berhasil lebih bisa mengatur keuanganku di tahun ini. Kemudian aku bisa menjadi, ini ceritanya, yang cerita nih anak SMP atau SMA lah ya. Kemudian aku bisa menjadi pengurus OSIS, walau bukan pengurus inti. Ini membuktikan aku bisa bersosialisasi lebih banyak dan eh, melakukan kegiatan seru bersama teman-temanku. Dan satu hal yang penting, aku bisa bersabar dengan ayah ibuku yang banyak memberiku nasihat. Ini sebenarnya cerita tentang si kakak sih, kakak anak saya. Ayah ibuku terasa lebih bersahabat. Jadi si kakak ini bisa berhasil jadi pengurus OSIS yang kemudian yang rasanya dia nggak pede banyak teman, ternyata dia berhasil dan itu adalah dianggap sebuah pencapaiannya. Kemudian yang ketiga, nah apa saja hal yang belum tercapai atau tertunda. Nah, terus tadi kan udah pencapaian. Yang tertunda, kegagalan di tahun 2024 ini adalah aku ternyata tak bisa punya teman deket yang biasa disebut pacar. Oke, kalau teman-teman yang hanya sekedar teman, ternyata dia berhasil ya sampai bisa jadi pengurus OSIS. Ya, aku pernah berharap tahun ini punya teman dekat yang katanya bisa jadi teman curhat lebih seru dibandingkan dengan ayah dan ibu. Memang mungkin belum saatnya, ternyata nggak semudah itu yang dapat orang yang katanya namanya pacar atau teman dekat. Itu sih ceritanya kegagalan lagi. Tapi sebenarnya bukan kegagalan sih, malu banget sih. Terutama ternyata efeknya juga ke berat badanku bertambah lagi dan membuat aku orang bilang cabi. Aku tahu sih maksudnya gendut. Nggak enak banget deh, banyak bajuku yang jadi gak muat. Bisa-bisa boros lagi, harus belanja baju yang tadi dia lagi mulai bisa ngatur keuangan. Kalau badannya gemuk, berarti harus beli-beli baju lagi. Nah, itu dianggap sebuah kegagalan. Terus merefleksi tadi kan di outline keempat hal-hal apa yang menyebabkan gagal. Nah, penyebab kegagalan tentang nggak punya pacar, berat naik, aku koreksi karena yang pertama, memang nggak mudah menemukan cocok yang bisa jadi pacar. Dan dalam hatiku sendiri memang aku takut kalau malah efeknya menghambat untuk belajar. Jadi koreksi ya ternyata sebenarnya nggak perlu banget sih punya pacar juga, apalagi kalau punya pacar kata temen-temennya malah nanti nggak bisa bebas, malah harus banyak aturan, malah jadi mengganggu belajar. Jadi sebenarnya ini sebuah kegagalan yang menguntungkan ya. Yang kedua, aku sadar ternyata kebiasaan ngemil dan kurang olahraga ya larinya badanku jadi cabi. Jadi dia mulai sadar, dia mulai kalau begitu aku harus olahraga dan tidak ngemil dan benar dilakukan. Kalau ini sama si kakak sih. Namun akhirnya harus di keterpurukan atau yang dia tadi merasa gagal harus bangkit lagi untuk menyusun harapan di tahun yang akan datang nih. Namun aku punya tekad yang kuat. Di tahun 2025 harapanku untuk tidak gendut lagi, tapi sehat dengan cara makan sehat dan mengontrol jumlahnya. Aku mau ikut basket agar bisa rutin olahraga, tetap menabung,
tetap bisa jaga perasaan orang tua, dan tahun ini adalah tahun penentuan juga aku lulus. Jadi big plan-nya, rencana besarnya adalah belajar keras biar bisa masuk UI Kriminologi. Nah, itu. Jadi ini nih kalau disatukan, oh ya masih ada lagi ya eksekusi keenam. Akhirnya nih sebagai penutup ya, dengan niat baik, doa, berusaha, dan segala ikhtiar, semoga aku bisa menjadikan tahun 2025 tahun keberhasilan yang membawaku menjadi lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Nah, oke kakak-kakak, ini dari eksekusi satu, dua, tiga, empat, lima, sampai enam. Ini adalah sebuah naskah utuh. Naskah yang sudah bisa Putus-putus nih. jadi buku ya. Jadi buku ini udah bisa jadi dua halaman nih kalau digabungin di Word. Dan ketika kita bukukan bisa menjadi 3 halaman, 3 atau 4 halaman. Nah, kayaknya simple ya, hal-hal simple seperti jadi kayaknya simple banget nih nulis eksekusi satu hanya jadi berapa? Jadi berapa kalimat nih? Jadi 2 kalimat. Nah, tapi ini ketika kita satukan ini adalah sebenarnya sebuah naskah yang utuh. Ini adalah contoh sederhana ketika kakak-kakak menulis sebuah tulisan pendek ya, semacam cerpen. Beda kalau kakak-kakak menulis buku. Nah, kalau buku itu akan lebih kompleks lagi, di mana outline ini secara garis besar ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita jadiin paragraf. Kalau di buku kita udah satu ini utama, judul utama, baru masuk ke outline outline lagi seperti itu. Tapi kita sedang belajar untuk menulis pendek dulu. Jadi buat outline sederhana seperti ini. Nah, oke. Nah, in- benar sih nggak sih Bunda ini dari hanya tadi coret-coret itu bisa jadi buku? Betul. Bunda ini membuat setiap membuat karya ya tadi buat outline dulu. Hingga akhirnya bisa banyak karya yang terbit. Ini contoh-contoh buku Bunda Deni dari novel, karya-karya novel, kemudian karya-karya kayak Filosofi Pizza. Ini adalah karya kumpulan cerpen. Misteri Badut Pembuat eh perem- Misteri Badut Perempatan Jalan. Ini adalah aku cerita anak. Jadi cerpen anak, kumpulan cerpen anak terbit di Gramedia juga ini. Nah, ini juga Ayah Guruku, Guru Kami ini adalah kumpulan cerpen. Kalau kayak Aku Bukan Pilihan, ini yang lainnya adalah karya novel utuh. Nah, kayak ini yang Mom Resign Gak Mati Gak ini eh, karya non fiksi yang utuh juga. Oke. Nah, ini karya-karya buku anak ibu. Jadi ibu juga suka menulis buku anak ya. Ada namanya buku anak-anak bergambar, picture book. Kemudian ada novel anak nih yang di bawah ini kayak Julia Sahabatku, Kleptomania, Baju Hangat untuk Nenek Ratmi, Traveling ke Negeri Marlion, Berkeliling Dunia 1 Jam. Ini adalah karya-karya novel anak. Kemudian ini yang terbaru ada Dewi Sartika, ini kok novel anak pahlawan, jadi cerita tentang masa kecil Dewi Sartika hingga beliau menjadi pahlawan wanita ya, ditetapkan jadi pahlawan wanita juga. Kemudian ada buku-buku cerpen agama ya, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga ada 10 sebetulnya. Cuma yang dibukukan lima utama ya sahabat Nabi. Masih ada PR 5 lagi sebetulnya. Semoga segera terbit. Nah, ini kemudian yang apalagi ya ini buku-buku tentang non-fiksi kayak Story Cake for Your Life, ini Mompreneur Sip, cerita tentang perjuangan ibu-ibu yang di rumah tapi juga mempunyai bisnis. Kemudian apalagi nih catatan sang pemenang itu kisah-kisah motivasi menjadi pemenang di bidangnya. Ada juga cerita agama ziarah hati yaitu perenungan tentang kehidupan. Nah, banyak ya kakak-kakak. Jadi apa saja setiap kita punya ide itu bisa menjadi sebuah karya. Nah, ini juga Asik Jelajah Nusantara ini adalah buku traveling note ya. Jadi ketika kita pergi ke suatu tempat, kita berwisata, kita juga bisa menjadikan bahan penulisan kita kayak membuat
notase atau traveling note ya sekarang ya trennya ya banyak teman-teman banyak penulis-penulis menulis tentang perjalanannya mereka ke tempat-tempat wisata menjadi sebuah buku atau ini jodoh pasti bertamu. Oh, ini tentang kisah-kisah nyata gimana sih menemukan jodoh. Tuh. Nah, Ibu dari buku kita bisa pergi ke suatu tempat lah keliling-keliling. Nah, bisa ke bisa kalau ada kesempatan ya mungkin ikut training atau apa ikut diminta ke mana untuk membuat karya buku itu ada kesempatannya. Oke. Nah, itu kakak-kakak. Oke. Ibu tutup nanti materinya Ibu share ke Bunda Mary ya biar kakak-kakak bisa dapat materinya. Itu kakak-kakak kalau ada yang ingin ditanyakan boleh. Alhamdulillah materi dari Bunda Nini udah selesai ya. Sudah, Miss. Nah, ada yang mau ditanyakan Kak? Bisa diketik atau tanya langsung juga boleh. Mungkin kalau kurang jelas ya karena suaranya kadang-kadang putus-putus ya. Kalau di saya kadang-kadang putus-putus tuh Miss Neni. Oh ya, kadang putus ya suaranya ya. Sinyal mungkin ya, Miss ya. Iya, 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 sinyal sih kayak pengaruh sinyal emang. Lemah lembut gitu. Ya, Ada yang silakan mau ditanya nggak? kakak-kakak. Kakak-kakak dari zaman dulu. Ada yang kurang jelas? Intinya sih apa yang mau ditulis ditulis aja gitu kan ya Bunda Neni ya. Iya, betul. Pokoknya eh, kakak-kakak, aduh tadi kok bingung ya apa yang diterangin Bunda Neni. Nah, boleh kakak-kakak misalnya punya versi sendiri. Aku sukanya lebih langsung menulis gitu ya. Ya udah boleh ditulis aja. Nah, tadi kalau Bunda Neni kan lebih ke tips-tips ya, Miss Mary ya. Jadi Bunda Neni tuh biar tulisan selesai biasanya kayak coret-coret dulu. Nah, coret-coret tuh versi kalian mungkin berbeda ya. Itu sebenarnya bebas aja sih. Jadi nyamannya menulis orang-orang itu berbeda. Ada yang bilang aku nggak suka buat outline, nggak perlu aku langsung aja tulis gitu. Nah, ya itu juga tips orang kembali ke kalian masing-masing gimana mudahnya untuk bisa mendapatkan sebuah satu Betul. karya tulis yang utuh. Karena tulisan yang bagus itu ya tulisan yang selesai, bukan tulisan yang sempurna maunya tapi tidak selesai. Itu sih kira-kira Miss. Ya betul. Ayo ada yang mau ditanya nggak Kak? Kesempatan Oh, ada di Miss di chat Miss. masih ada waktu 10 menit lagi. Ada di chat. Oh ya. Ya, silakan Kak. Apakah Bunda mohon maaf izin menyampaikan pertanyaan dari teman-teman? Boleh, boleh. Ayo, boleh. Silakan. Boleh, boleh diketik, boleh langsung. Boleh open mic. Langsung aja kali. Ayo Kak. Oh, saya masih kurang paham tentang outline. Boleh nanti materinya di-share ya, Miss. Jadi, Boleh. eh Itu loh outline kerangka itu tadi. kerangka ya. Kerangka karangan ya. Iya, outline itu seperti kerangka karangan. Tadi di PPT-nya udah ada contoh lengkapnya. Jadi menyusun dulu nih, dan menyusunnya tadi itu bisa dari adik Simba ya. Adik, adik Simba kayak kita buat outline-nya dari ada, di mana, bagaimana, siapa gitu dari situ. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dibagi PPT-nya. Jadi kakak-kakak bisa mempraktekkan. Tadi kan udah ada contohnya sekalian ya. Ya, Iya. tapi intinya outline itu mempermudahkan kita untuk eksekusi. Saat eksekusi itu saat kita benar-benar menulis tuh. Kita mau buat apa sih tadi? Oh ya, pertama aku mau nulis ini, kedua mau nulis ini, ketiga mau nulis itu.
ini. Nah, itu sih fungsinya dari outline. Terus gimana ya Bunda biar menulisnya nggak bosan? Nah, itu kembali ke kemauan kakak-kakak nih. Kalau nggak, kalau ibu sendiri karena menulis itu hobi ya, jadi sebenarnya nggak ada bosannya sih. Yang ada tuh malah rasa penasaran. Kalau ibu selalu kalau udah punya ide itu harus dikelarkan menjadi sebuah tulisan. Nah, ya nggak akan bosan sebenarnya ya Miss ya. Karena kan kita Iya, mencari ini, mencari apa ya, mencari sumber, mencari eh, apa ya, mencari apa ya maksudnya, kira-kira biar tulisan ini sekalian mencari ide lagi atau imajinasi lagi agar kelar. Nah, itu sebenarnya bukan hal yang membosankan sih kalau buat ibu ya. Jadi ketika kita menyelesaikan suatu naskah itu sebenarnya suatu tantangan. Tantangannya bagaimana kita menaklukkan apa yang kita mulai dari ide itu bisa menjadi suatu tulisan yang utuh hingga eh, selesai. Nah, itulah menulis sebuah tantangan. Jadi kadang-kadang, aduh aku menulis butuh waktu lama nih 1 minggu misalnya. Ya karena memang mungkin banyak hal yang sumber yang harus dicari atau bahan untuk dituangkan tuh dicari gitu. Tapi ada yang bilang aku sih butuh 1 jam aja menulis karena memang apa yang ada di otak itu udah penuh, tinggal menuangkan aja. Nah itu sih. Jadi sesuatu yang bosan kali mungkin ya ketika kita nulis kita mengalami kebuntuan. Jadi sebenarnya mengalami writer's block yang mungkin dianggapnya itu adalah bosan. Nah, mungkin kalau seperti itu ya tipsnya biasanya ibu memang tinggalkan dulu nih, misalnya benar-benar buntu ya ditinggalkan dulu, dimatikan komputer, kemudian mungkin mencari imajinasi lain dengan membaca buku orang lain, kemudian mungkin mendengarkan lagu atau melihat menonton film atau malah kalau ibu lebih banyak diskusi sama orang yang dianggap sebagai teman atau sama penulis, aku punya cerita seperti ini tapi kok bingung ya, aku mau apain lagi. Nah, itu bisa menjadi insight baru ya, sumber baru. Oh, diginiin aja. Oh iya ya, bagus juga ya. Udah deh nanti aku rampungin deh, aku coba ketik lagi, aku tulis lagi. Nah, itu sih menghindari rasa bosan atau writer's block. Kalau menulis kerangan bahan atau ide biasanya cenderung buat berhenti menulis. Nah, gimana ya Bun menghindari supaya nggak berhenti menulis di tengah jalan? Nah, ya itu tadi adanya membuat outline atau sinopsis di awal itu kita sudah mempunyai gambaran utuh buat tulisan kita yang harusnya tidak membuat kita berhenti di tengah jalan. Itu jadi tipsnya adalah membuat dulu ininya apa kerangka pemikirannya dulu supaya tulisan kita ya udah tinggal eksekusi sampai selesai. Terus Bunda mau nanya, biasanya kalau bikin novel minimal berapa halaman sih Bun? Kalau suatu buku dikatakan sebuah novel itu sebenarnya minimal 100 halaman, 80-100 halaman ya, ada beberapa teori. Tapi kalau novelet, novelet jenisnya novelet itu bisa di 50 halaman. Nah, jadi kalau memang masih mau dikategorikan novel ya kakak-kakak buat minimal 50 halaman. Jadi 50 halaman itu dibukukan ya. Kalau ditulis di dalam A5 yaitu di tempat Word biasa tuh di komputer bisa sekitar 35 halaman itu bisa menjadi sebuah novelet. Itu. Ada lagi? ada lagi Udah sih, Kak. udah dijawab semua. Ada lagi yang mau bertanya? Novelet apa, Bu? Novelet itu novel, masuknya dalam novel, tapi tidak setebal 100 halaman, hanya 50 halaman, Kak. Jadi namanya novelet. Novel pendek, ya. Sebenarnya ada 3 sih, Miss. Aku agak lupa. Yang satunya apa ya? Novelet.
sebelum novel tuh ada 3 tahapan, yang 50 halaman, ada 75 halaman. Tapi yang paling pendek itu novelet sih. Ada satu lagi, Miss. Aku lupa, aku pernah itu Dulu ada baca yang penelitian. cerbung ya. Kalau cerbung itu masuk apa ya? Cerbung kalau dia akhirnya sampai digabung sampai 100 halaman, dia akan Satu jadi kutub ya? novel. Mm-mm. Tapi kalau misalnya di itu akhirnya dibukukan hanya 75 halaman, itu ada di atasnya novelet, Miss. Jadi ada novelet, Halo. ada apa satu lagi, ada novel. Jadi batasannya tuh di tebal halaman, 50 halaman, 75 halaman sampai 100 halaman. Aku lupa, Miss, ada deh. Nanti aku coba carikan lagi ya Kak untuk susunannya. Tapi kalau Kakak memang berniat Oke. menulis novel yang seminimal mungkin itu 35 halaman yang akan di layout kalau kalau dibukukan itu bisa menjadi 50 halaman. Itu baru bisa namanya novelet. Ada lagi? Ada lagi Kak Hmm. pertanyaannya Kak. Nah, kalau misal itu sekalian apa ya? Udah deh, ini kita mulai eksekusi aja ya. Oh, Ada yang mau oke. kirim, udah ada yang mau menulis cerpen kali. Bisa Nah, disatukan Kak. iya. Ya, jadi kakak-kakak diharapkan nih kalau udah dapat, maksudnya ibu tadi udah memberikan gimana sih cara-caranya menulis, pastinya kakak-kakak kan juga ingin praktek ya, praktek untuk mendapatkan sebuah karya buku akhirnya dari tulisan kakak-kakak yang nanti dijadikan satu. Jadi setiap kakak coba menulis apapun itu, kita temanya bebas dan berapa halamannya juga diberi kebebasan. Nanti dikumpulkan ke Bunda Mary yang akhirnya nanti akan kita bukukan menjadi sebuah karya buku yang namanya karya buku antologi karena satu buku ditulis oleh beberapa penulis. Nah, contoh-contohnya Bunda Mary banyak itu karena dulu pernah Itu ya Alma buat ya Muriani Bunda. Oh yang iya, pertama. ini bukunya awal Amal Mulia Pernah buat ada buku bukunya tuh. kan, pernah lihat nggak di kalian di sana? Pernah, Pernah, Bu. Bu. Nah, Ayo betul. tulis lagi. Jadi nanti kita akan buat lagi untuk buku kedua berarti ya, Miss. Setelah sekian lama ya, nggak buat buku ya. Oke, Bun. Oke, Oke, siap, 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 siap. Bu. Ya, Iya, begitu. terserah mau mega mendung sendiri atau dicampur dengan Cibubur bisa juga. Ya, atau mau sendiri-sendiri, nanti launchingnya gabung. Dua buku sekalian, buku satu dari Mega Mendung, satu dari Cibubur. Gitu kali, Miss. Kita bikin launching Iya, buku, bikin bikin iya talkshow boleh. nih. Talkshow nanti cerita nih proses kreatifnya buat buku masing-masing seperti apa. Jadi cerita nih, oh dari awal punya ide ini, akhirnya bisa jadi cerita ini. Nah, nanti kakak-kakak yang jadi pembicaranya lah, biar saling bertanya satu sama lain proses kreatifnya. Kita buat acara launching ya, Miss. Iya betul. Mereka udah banyak pengalaman kok nih. Nah, Iya kita betul. belum, Miss, kita belum main ke Mereka banyak itu, pengalaman juga, Mega. Miss. Iya, kita belum main ke Mega Mendung, Miss. Belum sampai Iya, sana. Nanti main ke sana ya. Kalau buat launching di sana aja yang jauh. buat jalan-jalan ya. Iya, kan suka ngebolang. Kalau penulis tuh suka jalan-jalan, Kak. Karena kan banyak nemu hal-hal baru. Udah kangen Iya, Bun. jalan-jalan, Miss, kita Mau ngapa bolang, nggak Bun. jalan-jalan? Iya betul. Apa nih? Ada yang mau bertanya, Gimana? Kak? Udah selesai nih. Sudah jam 5 ya. Ada yang masih mau ditanyakan lagi nggak? Ayo. Itu ada Bunda Jalan, Bu. Undang Bunda Neni sama Bunda Mary ke Mega Mendung ya. Iya, Siap. Bun. Iya, Bu. Oke. Iya, jadi gini, naskahnya ditulis
Ditulisnya Udah di masukin mana, email Miss? aja. Nggak boleh pegang handphone ya, Miss? Enggak, tapi mereka bisa gantian kayak ngetik di Word-nya kantor yayasan. Iya. Ya Boleh nggak, udah, Kak? entah. Nanti pembimbingnya aja yang ini biasanya. Iya, ya. Atau pas Oke, saat kalian kakak-kakak. liburan tuh kalian nulis. Iya, jadi eh buat deadline kapan pengumpulan naskah, Putus-putus ya misalnya sinyal siapa yang putus-putus. putus ya, Miss, 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 kedengeran nggak, Ya, Miss? halo, kedengeran? Iya, jadi buat Kedengeran? deadline mungkin 3 minggu kumpulkan naskahnya atau 4 minggu ke ke siapa nih yang mau ngolek Bunda Mary. Nanti akan kita rapikan seperti biasa ya, Miss ya, editor. Kemudian Iya. buat cover, buat layout itu sih. Nanti kita tanyakan ke apa namanya Bunda Rosita ininya. Uma Rosita yang lagi ulang tahun ya hari ini ya, Kak. Oh Ya, ya, baik. Asik. Ya, Miss. Barakallah fi umrik. Ye, ada roti tar. Ada katanya. Oke, tetap. Oke, kita sudahi aja ya. Oke, ya Miss. Bun. Eh, Terima kasih buat Bunda Neni, Bu Neni atau Miss Neni yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi sore ini dengan mengajar kita apa tips-tips menulis ya, Kak. Terus kita makasih juga tuh, udah linknya juga dari Bunda Neni juga loh. Kita Iya, cuma sama-sama, ini apa? Miss. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jadi banyak kalian kalau misal kurang-kurang nanti bisa tanyakan lagi. Nanti mungkin kita bikin grup atau gimana. Kita koordinasi lagi dengan Bunda Rosita, Bunda Tika Boleh, atau Miss. gitu. Itu aja. Ada yang mau disampaikan nggak, kakak-kakak? Halo? Ada yang mau disampaikan lagi? Oh, kita sudahi dulu ya. Terima kasih Bun ilmuannya hari ini. Terima kasih, Bunda. Bunda. Sama-sama, Ya. Kak. Nanti boleh mungkin bisa dibuatkan grup. Jadi kakak-kakak kalau ada yang bingung boleh WA. Boleh WA di grup. Atau kalau mau japri juga boleh ya, Miss. Ya, boleh. Oke, Oke. makasih semua. Ya Satu Bun. lagi ya. Selamat Foto bareng, weekend, foto bareng. kakak-kakak. Foto Mohon bareng. maaf lahir Ya, batin. ya Foto Bun. dulu. Buncis, buncis. Satu, dua, tiga. Cheese. Mau di foto? Foto, Miss. Wih, Iya, 1, 2, 3. Kita literasi. Ya, Kenapa Miss mati? mati. Dar, Miss, jangan mati lah. 3.000 cok. Mana Miss Oh, Mary? mati Bunda dia. Mary. Oke, kita foto ya. 3, 2, 1. Oke, sudah. Tapi Miss Mary mati. Ya nih. Ok- ok- Miss, mau ulang lagi nggak? Ya. Satu, Oke. 1, 2, 3. Dah. Oke. Bentar aku pindahin dulu. Dah. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Ibu live ya. Waalaikumsalam. Dah. Dadah. Dadah.